Kalau ngomongin Jogja, yang kebayang pasti candi-candinya yang megah kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa aja yang dibutuhin buat nyambut jutaan turis setiap tahun? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas infrastruktur pariwisata raksasa yang jadi tulang punggung kota budaya ini. Nah, ini dia, gambar yang pasti ada di jutaan kartu pos dan feed Instagram, Borobudur. Inilah wajah Yogyakarta yang kita semua kenal. Tapi tahu nggak, pemandangan sekeren ini tuh sebenarnya cuma puncak dari gunung es yang gede banget. Oke, coba kita pikirin deh. Apa sih yang bikin semua ini jalan? Di balik semua kemegahan ini, ada sebuah jaringan logistik yang luar biasa rumit. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sih jaringan itu? Kita masuk ke bagian pertama nih, sambutan tak berujung. Kita bakal lihat gimana keramahan di Jogja itu bukan cuma sekedar sifat, tapi udah jadi sebuah industri raksasa. Kayak yang kita lihat di sini, pemandangan-pemandangan ikonik itu cuma permukaannya aja. Yang nggak kelihatan, itu justru jaringan masif di bawahnya. Ribuan hotel, restoran, dan jasa lainnya yang semuanya kerja bareng buat menciptakan pengalaman sempurna buat tiap pengunjung. Jadi ini bukan cuma soal beberapa hotel dan restoran aja ya. Ini tuh sebuah ekosistem yang kompleks, yang saling nyambung satu sama lain. Dan buat ngebongkarnya, kita nggak akan pakai peta biasa. Kita punya sesuatu yang jauh lebih keren. Oke, lanjut ke bagian kedua, membedah panduan resmi. Sumber kita kali ini bukan dari blog travel biasa loh, tapi dari sebuah dokumen resmi yang ngebuka semuanya. Nah, ini dia senjata kita, direktori resmi dari PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Jangan bayangin ini kayak buku telepon yang ngebosenin ya. Anggap aja ini cetak biru dari seluruh mesin pariwisata Yogyakarta. Tiap nama yang ada di sini itu bisnis terverifikasi yang jadi fondasinya. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya cuma daftar nama yang panjang dan ya ngebosenin. Tapi coba deh kita lihat ini sebagai data. Setiap nama di dalamnya tuh sebenarnya nyeritain sebuah kisah. Kisah tentang skala, gaya, dan denyut nadi ekonomi kota ini. Yuk kita buktiin. Oke, masuk bagian 3. Dari suite hingga wisma tamu. Kita mulai dari tempat orang-orang nginep. Dan percaya deh, pilihannya itu jauh lebih beragam dari yang mungkin kalian bayangin. Di direktori ini kita bisa lihat ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi ada hotel bintang 5 yang super mewah yang udah jadi destinasi sendiri. Terus di sisi lain ada wisma-wisma kecil yang intim di mana keramahannya terasa personal banget. Nah, dua-duanya ini bagian penting dari ekosistem yang sama. Dan di antara dua kutub tadi pilihannya bejibun. Ada hotel butik, homestay yang dikelola keluarga, sampai losmen tradisional. Keberagaman ini tuh bukan kebetulan loh, ini adalah strategi yang disengaja biar nggak ada satupun tipe turis yang nggak bisa dilayanin sama Yogyakarta. Biar kebayang bedanya, lihat deh data ini. Grand Mercure itu punya 304 kamar, di Jakarta 129. Terus di ujung spektrum yang lain, Gria Unica Guest House cuma punya 8 kamar. Ini bukan sekedar angka loh, ini nunjukin betapa beragamnya model bisnis yang bisa sukses di kota ini. Dan yang keren, jaringan ini nggak cuma numpuk di tengah kota aja. Direktori ini ngebuktiin kalau industri pariwisata itu nyebar ke seluruh wilayah. Dari Sleman, Bantul, sampai ke pelosok Kulon Progo dan Gunung Kidul. Jadi, keramahan Yogyakarta itu bener-bener nggak ada batas geografisnya. Lanjut ke bagian 4, cita rasa untuk setiap selera. Nah, setelah nemu tempat nginep, turis kan pasti butuh makan ya. Yuk, kita lihat gimana direktori ini ngebantu kita memetakan dunia kuliner Yogyakarta yang luar biasa. Sama kayak akomodasi, pilihan kulinernya juga gila-gilaan. Ada gudeg legendaris kayak Bujuminten, tapi di direktori yang sama kita juga nemuin restoran Korea, India, sampai pizza. Ini bukti kalau Jogja itu nggak cuma melayani wisatawan domestik, tapi juga siap banget buat pasar internasional. Dan sama kayak hotel, skalanya juga bisa gede banget. Coba deh bayangin, restoran Numani di Bantul, itu kapasitasnya 1.000 kursi. 1.000! Itu cukup buat nampung penumpang dari 2 pesawat jumbo jet sekaligus. Nah, slide ini benar-benar nangkep esensinya Jogja sih. Di satu sisi jalan ada Bujuminten yang jadi wakil tradisi lokal yang otentik. Di seberangnya ada McDonald's, simbol global. Kemampuan Jogja buat ngerangkul dua dunia yang beda banget ini dalam satu ekosistem, itu yang bikin kota ini spesial banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Yogyakarta Anda menanti. Nah, setelah lihat semua data tadi, terus apa dong artinya buat kita? Kesimpulannya jelas banget. Data dari direktori ini nunjukin satu hal, ekosistem pariwisata Yogyakarta itu dalam banget, beragam, dan siap buat segala jenis wisatawan.
Ini bukan terjadi gitu aja loh. Kota ini tuh secara sadar ngebangun sebuah sistem yang bisa nyambut semua orang, dari backpacker yang budgetnya pas-pasan sampai turis yang cari kemewahan. Dan semua ini, pada akhirnya, pas banget sama slogan pariwisata resmi kita, Never Ending Asia. Setelah kita bedah datanya, kita jadi tahu kan, kalau buat Yogyakarta, ini tuh bukan cuma slogan doang. Ini beneran deskripsi akurat dari infrastruktur mereka yang kayaknya nggak ada habisnya. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Anggap aja direktori ini isinya ratusan pintu yang nunggu buat dibuka. Masing-masing pintu nawarin pengalaman yang beda-beda. Nah, pertanyaannya, pintu mana yang bakal kalian buka pertama kali?